Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok ini ingin menjelaskan bahwa kami akan membahas tentang ketahanan nasional dengan nama kelompok M. Alfian Aditya, Nur Fadilah Amanah, dan Zulfa Nur Hasanah. Baiklah, pertama pembukaan yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfian Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Aditya, NIM 1052005253. Ini saya akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang ketahanan nasional. Tentu saja pengertian ketahanan nasional, kondisi dinamika yaitu bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, juga secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap memiliki kedaulatan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Tujuan ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional diperlakukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hubungan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, perwujudan keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk memutualisasi diri. Fungsi ketahanan nasional yaitu daya tangkal dan kedudukan sebagai konsepsi penangkalan. Ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan di pertahanan keamanan. 2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Zulfa Nur Hasanah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Alfian mengenai ciri-ciri ketahanan nasional. Di sini ada 3. Yang pertama, ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri, dengan semangat tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Ketiga, ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa. Dan selanjutnya, asas ketahanan nasional. Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia didasari pada asas-asas sebagai berikut. Pertama, kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Kedua, utuh menyeluruh terpadu. Ketiga, kekeluargaan. Rasa kekeluargaan sangat penting untuk menjadikan ketahanan nasional. Keempat, mawas diri. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Fadilah Amanah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Zulfa Nur Hasanah, yaitu contoh ketahanan nasional meliputi yang pertama menjaga keamanan lingkungan, yang kedua ikut berpartisipasi dalam pos ronda malam, yang ketiga adanya geopolitik dan geografis, yang keempat menangani masalah kependudukan. Selanjutnya, Undang-Undang Ketahanan Nasional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3 yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.